perwakilan dari jalur OAP. Yang penting sekali adalah pertama data ya, saya harus tahu data orang asli Papua. Jadi saya akan memisahkan data khusus orang asli Papua sehingga program-programnya itu betul-betul mengenai dengan masyarakat orang asli Papua, seperti itu. Pengucapan sumpah janji anggota DPR Papua Tengah dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Sebelum memangku jabatannya, saya Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil sumpah janji saudara-saudari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah masa jabatan 2024 sampai 2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji? Sumpah atau janji yang saudara-saudari ucapkan menurut ajaran agama apa? Perlu saya mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji bukan hanya disaksikan oleh yang hadir dalam ruangan ini, akan tetapi yang lebih penting dari itu, sumpah atau janji saudara-saudari disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya.
Papua hari ini dan masa depan anak-anak Papua. Saya tidak akan menunggu mulai dari hari pertama ini menjadi 100 hari kerja hari pertama saya, dan saya berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Provinsi Papua Tengah sebagai maju sebagai seorang DPR Papua Tengah, provinsi yang masih muda, energik. Nah, saya percaya bahwa mempunyai visi yang besar untuk mampu melangkah dengan visi yang besar untuk menciptakan Papua Tengah yang mandiri, sejahtera, dan mampu berdaya saing di tingkat nasional bahkan di internasional. Pembuktian kerja saya mengunjungi sekolah-sekolah dan juga sekolah disabilitas, menunjukkan bahwa mereka harus pendidikan secara inklusif, jadi tidak hanya yang berada di yang mempunyai fisik yang sempurna, tetapi mereka yang mempunyai fisik terbatas juga harus menerima kualitas pendidikan yang sama. Dan langkah yang pertama tentunya karena saya maju perwakilan dari jalur OAP, yang penting sekali adalah pertama data ya. Saya harus tahu data orang asli Papua. Jadi saya akan memisahkan data khusus orang asli Papua sehingga program-programnya itu betul-betul mengenai dengan masyarakat orang asli Papua, seperti itu. Pertama ada sukacita ya, sebagai umat beragama saya sangat mengucap syukur pada Tuhan Maha Kuasa. Saya percaya bahwa setiap penundaan itu ada maksud Tuhan, sehingga kalau hari ini kami dilantik sebagai anggota DPR yang baru, kami merasa sukacita, tetapi lewat sukacita ini menjadi motivasi buat kami agar keterlambatan bukan satu penghalang, tetapi ketika kami maju bergabung menjadi tim yang solid supaya setiap visi kami dapat dikerjakan dengan sempurna. Tengah mampu berdaya saing tidak hanya di daerah nasional tapi internasional, sehingga tidak terfokus kepada hal-hal yang ada, tetapi mampu bersaing di era digitalisasi yang saat ini.